Aisyah, Oke. Direktur Kredit. Oh ya. Untuk mendukung program pemerintah, terutama Pak Presiden, ya kita sebagai bank daerah melibatkan diri dalam hal ini karena kita kan bank punya pemerintah daerah juga ya. Siap. Artinya sama-sama bank pemerintah kami siap untuk mendukung program ini karena jaringan kantor kami itu cukup luas. Di Kalimantan Timur saja ada 104 kantor layanan yang bisa ya melayani KNP ini. Kan itu koperasi desa Merah Putih. Kelurahan Merah Putih. Jadi artinya kami siap karena jaringan dan infrastruktur lainnya. Siap. Terus mungkin ada pesan gitu Bunda terhadap peserta hari ini Bunda? Iya, oh iya, menyenangkan ya, antusias sekali koperasi-koperasi ini dalam menerima program ini, untuk menjalankan program ini ya, karena memang sudah jelas nih apa yang sektornya atau gerainya tadi itu sudah jelas. Ada 6 apa 7 tadi ya. Nah, ya, jadi mereka tinggal nanti kami bekerjasama dengan kepala dinas terkait, bagaimana nanti kami berkolaborasi untuk menentukan skema kredit apa kira-kira yang bisa kita buat khusus untuk mendukung kegiatan ini. Siap. Terakhir Bunda, mungkin ada harapan Bunda dengan MOU dan diskusi panel hari ini Bunda? Iya. Pasti harapannya positif lah ya. Siap Bunda. Bagaimana kami memang koperasi yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini bisa bermitra dengan Bank Kaltim-Tara untuk menjalankan program KMP. Kita menyambut baik ya agenda dari Bank Kaltim-Tara ya, Pak Kopdes, dan juga tadi kita sudah dengan Kopdes, tentu hal yang sangat penting sekali bagaimana kita bentuk frekuensi, saling mendukung dan kolaborasi tidak hanya dari sisi desa dan juga pemerintah, tapi juga dengan entitas lain termasuk dari sisi pembiayaan. Tentu harapan kita ke depan ya, unit bisnis dari koperasi desa dan juga bisa sukses didukung oleh seluruh entitas yang ada dan komitmen bersama termasuk dari desa maupun dari supra desa. Hari ini memang wujud kemitraan ya antara Bank Kaltim-Tara, pemerintah dengan universitas. Memang karena kita kan harus sinergi nih. Untuk melaksanakan program pemerintah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Misalnya contohnya dari akademisi itu kan melakukan pendampingan untuk pelatihan bagi koperasi Merah Putih maupun juga BUMDes. Sementara kami dari Bank Kaltim-Tara tentunya juga dengan punya produk-produk layanan itu juga bisa mendukung untuk misalnya penyiapan bantuan pembiayaan. Di sisi lain Bank Kaltim-Tara ini juga punya program untuk CSR, misalnya untuk pelatihan kami bisa support untuk seperti itu. Siap. Ya, terus mungkin ada target sendiri Bunda, kira-kira ada berapa target kalau dirupiahkan misalnya per tahun atau misalnya per semester kira-kira berapa Bunda, atau pengucurannya atau misalnya apanya begitu Bunda? Terkait dengan target itu kan tentunya rekan-rekan di teknik bisnis siap. Itu ya tentunya juga kita juga akan melihat ya, tidak hanya mengejar target saja tapi melihat juga kualitas juga sektor bisnis yang bisa disupport gitu. Oke. Terus tadi setelah MOU kira-kira dikerjakan atau dilaksanakan itu berapa lama gitu Bunda, atau secepatnya atau bagaimana Bunda? Ya secepatnya. Siap. Setelah MOU kan tentunya harus ada segera tindak lanjut. MOU itu hanya payung hukum. Kemudian di bawahnya nanti harus ada satu pembahasan lagi untuk syarat teknisnya lebih kepada secara realnya nanti. Karena MOU masih payung hukum dulu untuk kerjasama. Zainal Abidin. Saya kebetulan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita melihat ini kan basisnya kan sinergitas ini. Maka tentu saja sinergitas kemitraan ini kita akan memperkuat modal masing-masing, modal pedagogiknya lah istilahnya. Perbankan punya kapasitas kemampuan keuangan dengan kreditnya. Kemudian dengan skema-skema itu kami yang perguruan tinggi tentu saja mendukung akademiknya.
Jadi pengetahuan, kemudian sedikit keterampilan lah ya. Nah kemudian ada pemerintah daerah yang diwakili oleh 2 dinas tadi. Walaupun nanti kemitraan tidak berhenti di sini, tapi penggagasnya kan sementara kita ini ada 4 ini, sehingga masing-masing itu akan memunculkan kekuatan masing-masing, sehingga itu bisa mengoptimalkan tata kelolanya. Karena yang kita benahi itu nanti ke depan itu adalah tata kelolanya, tata kelola bisnis, mengelola bisnis ini. Iya, itu pun nanti akan disesuaikan dengan karakternya, karakter lembaganya. Walaupun sama Merah Putih belum tentu sama loh. Misalnya Samarinda sama Tenggara bisa beda. Nah karakter pengelolanya itu juga yang perlu dipertimbangkan. Kemudian roadmap bisnisnya pun, karena tiap-tiap ini kan pasti produknya apa yang mau diselesaikan dan bisnisnya. Ini pada dasarnya pada kaidah-kaidah bisnis lah. Kalau di Bangkaltim selalu rencana bisnisnya ada nggak gitu. Nah itu salah satu yang harus menjadi pokok dasar. Berarti ada FS-nya, feasibility study-nya. Semua harus bertindak dasar pengetahuan dan dasar keterampilan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke Pak, satu lagi Pak. Pak mungkin ada harapannya Pak dengan diskusi panel ini Pak? Harapan kita ini salah satu milestone-nya awal, karena bukan awal, kalau pekerjaan ini bukan awal sih sebenarnya. Yang dari kontrak peluncuran Merah Putihnya ini kan awal. Bukan awal, kalau pekerjaan ini bukan awal sih sebenarnya. Yang dari kontrak peluncuran Merah Putihnya ini kan awal. Kalau bisnisnya tetap berlangsung masih sama. Tapi kedepannya adalah kami harapannya begini, dia tidak berhenti hanya sekedar seminar. Tidak hanya berhenti sekedar ada aksinya gitu Pak ya. Aksinya harus ada. Dan kami sudah bersepakat dengan lembaga yang ada tadi bahwa ini kita akan lakukan sampai monitoring evaluasi. Dan kami juga kemarin sempat ada kerjasama dengan Bank Indonesia. Itu polanya sama seperti Bank Indonesia, itu mungkin nanti ada laporan per triwulan. Jadi perkembangan bagaimana supaya apa? Pihak-pihak terutama pemerintah yang punya kepentingan bisa mengintervensi kelemahan-kelemahan proses ini di perjalanan.